mengapresiasi di perjalanan hidup kita dimulai dengan sedikit menimba pendidikan Bapak Ibu guru mengajarkan baik formal maupun tidak formal, mengawali perjalanan hidup kami yang sebagian besar insya Allah kami sudah bisa mandiri dan sukses. Tadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan tidak lupa kami ingin menyebutkan teman-teman yang mungkin tidak akan semua bisa kami sebutkan karena mereka-mereka ini yang bekerja keras menyelenggarakan acara ini, diantaranya Hari Purwanto yang tempatnya dipakai untuk rapat ini, termasuk tahun lalu kita bertemu di Cemengkalang ya untuk memulai pembahasan masalah reuni ini. Joko Susilo, Meli, Chandra, kemudian Sinta yang sekarang masih dalam perjalanan, Sinta Utami, Tobii, bendahara kita, Lulung yang penuh dengan ide-ide yang juga melontarkan pertama kali ide reuni ini. Ada Emi 1, Emi 2, Nila, Aan A, Aan B, Syaroni, Ansori, Ekorjo, Suhermanto, Ardianto, Ardiono, Dondit, Rif'a, Irwan, tidak bisa kami sebutkan semuanya, tetapi kita ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman semua yang telah bekerja keras menyelenggarakan acara ini. Kemudian akhirul kalam, saya tidak ingin berpanjang-panjang memberikan sambutan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, semoga acara ini bermanfaat dan bisa menyambungkan silaturahmi kembali yang ternyata banyak di antara teman-teman yang hari ini walaupun bertetangga 200 meter ternyata belum pernah bertemu. Nah, itu yang sangat mengharukan. Hanya 100-200 meter itu belum pernah berkomunikasi. Dan itu tidak 1-2, tapi ada beberapa. Terutama yang berjauhan, saya tentunya 75% dari teman-teman yang ada di sini belum pernah bertemu sebelumnya, 25 tahun setelah meninggalkan SMA. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti menikmati hidangan yang ada dan silakan berkangen-kangenan. Terima kasih. Tadi ada kejadian lucu teman-teman yang pagi hari ini saya minta maaf, beri maaf kepada Ibu Ummu Hartini ya. Tadi waktu datang saya salaman terus terang. Saya lupa ingat ini fisika berapa ya ini teman saya gitu. Benar ini kejadian nyata ini. Ini fisika atau biologi gitu. Salaman saja gitu kan. Begitu saya tanya, itu guru kita, Masya Allah luar biasa ya. Guru kita masih kelihatan awet muda, sementara muridnya ini sudah rambutnya sudah putih ya. Termasuk tadi saudara ketua ini komunikasi dengan Tobii ya, itu lewat Facebook terus koordinasi. Dia nggak tahu bahwa yang disalami ini adalah namanya Tobii gitu ya. Baru tahu wajahnya Tobii sekarang itu seperti ini, luar biasa ya. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Clifford Jos. Silakan berdiri Pak. Pak Jos ini 25 tahun sama sekarang ya seperti ini aja ya. Oke, baik. Acara berikutnya adalah kesan dan pesan dari alumni. Ini akan diwakili dari 3 orang yang mewakili dari jurusan fisika, biologi, dan jurusan sosial ya. Untuk yang pertama saya persilahkan dari mungkin yang mewakili jurusan fisika kepada saudara Marta Bakhtiar. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin sedikit ini mestinya bapak sama ibu dulu baru kita. Tapi ini mohon maaf, saya sopir tembak jadi langsung tadi ditembak Mas Herman untuk sedikit mungkin ngobrol-ngobrol dengan bapak ibu sekalian. Kalau saya boleh cerita, yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, kemudian Mas Landung, Cak Herman, kemudian Pak Herman ini seksi acara seumur hidup mulai dari zaman SMA sampai sekarang. Jadi kita terima kasih, Cak Top.
Nah, saya kebetulan tinggal di sekitar Jakarta, Pak, Jakarta Coret di Tangerang Selatan. Yang jelas wali kotanya yang paling cantik seluruh Indonesia, Bu Airin kalau nggak salah. Jadi saya tinggal di Tangerang dan alhamdulillah teman-teman alumni SMA yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya cukup banyak. Jadi alhamdulillah kita kumpul, kira-kira 2 tahun yang lalu Pak Luhur sudah berkenan nginep di rumah. Jadi akhirnya teman-teman terpaksa pada datang ke rumah saya semua. Jadi kita kumpul-kumpul teman-teman di Jakarta. Jadi yang pertama barangkali Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian kalau ada urusan ke Jakarta monggo mampir-mampir. Teman-teman banyak, saya tinggal di komplek yang dekat-dekat dengan Mas Johannes Janarko. Beliau sekarang jadi Danlanal di Bandung kalau nggak salah, tapi teman tetanggaan satu RT. Kemudian Miko Andi Afa, pilot, kemudian Tengku Rudi Hilman, itu banyak, kemudian Cieva itu dekat-dekat, jadi pacarnya Pak Luhur dulu Bu, Cieva. Jadi Pak Luhur nggak mau dianggap guru, mau dianggap murid. Jadi alhamdulillah kita di Jakarta cukup banyak, jadi bagi teman-teman yang tinggalnya seputar Jakarta dan sekitarnya, boleh didata sehingga kita makin sering kumpul-kumpul dan mungkin usul kalau bisa kita kumpul lebih sering, barangkali 2 atau 3 tahun sekali kita bisa kumpul. Ya insya Allah kalau kita memperbanyak silaturahim kan hadisnya jelas memperpanjang umur dan menambah rezeki. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian lihat wajah-wajah kita mungkin ada yang lebih tua dari Bapak dan Ibu sekalian. Yang wajahnya lebih tua tolong berdiri. Apalagi dibanding sama Pak Luhur. Saya yakin banyak yang nggak nyangka bahwa Pak Luhur ini adalah guru kita. Sementara teman kita dianggap gurunya Pak Luhur. Jadi kebolak-balik. Tapi inilah barangkali 25 tahun itu seolah-olah waktu yang lama, tapi ternyata ibaratnya kayak kemarin sore saja. Jadi saya senang Bapak dan Ibu guru sehat-sehat alhamdulillah, dan ini adalah rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan ini adalah satu prestasi yang membanggakan buat panitia karena yang hadir insya Allah mungkin lebih dari 100 kalau nggak salah Mas Herman. Jadi ini alhamdulillah awal yang baik buat kita untuk sering ketemu sehingga nanti kita bisa ketemu lagi, barangkali apa yang kita bisa bicarakan, mungkin membantu teman-teman yang butuh bantuan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa agendakan dari teman ke teman sendiri. Dan biasanya kalau antar teman itu kadang kalau yang ini ada sungkan-sungkan atau minder dan lain sebagainya, kita harus merangkul, kita harus mendatangi. Jadi insya Allah namanya teman tidak ada mantan teman. Ibarat ibu dan bapak guru tidak ada mantan dan ibu guru. Jadi kita harus wajib saling menghormati kepada bapak ibu guru dan sesama teman saling menyayangi. Insya Allah kita bisa kumpul-kumpul, kalau bisa mungkin nginep, bawa keluarga nginep satu malam di satu tempat, sehingga bawa anak dan istri silakan kumpul-kumpul sehingga anak-anak kita bisa belajar dari bapak dan ibu guru kita sekalian semua. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Tapi kalau mungkin cerita sedikit, Pak Luhur baru tahu 2 tahun yang lalu bahwa kami waktu mengadakan rekreasi ke Sarangan, panitia itu dapat untung. Kalau saya buka, mohon izin Mas Budi Kurniawan, kita dapat untung, dapat badi. Pak Luhur kita dapat badi. Beliau baru tahu 23 tahun kemudian. Jadi kita ceritanya rekreasi ke Sarangan, kemudian kita dapat bis karena bapaknya Budi ini waktu itu dandim, sehingga kita dapat harga khusus. Nah, harga khusus itu untungnya kita bagi-bagi untuk panitia supaya dapat uang saku, karena kita tidak dapat saku dari bapak ibu kita semua. Pak Luhur baru nyadar. Tapi alhamdulillah itulah cara-cara kita sebagai seorang teman. Jadi tentu saja ini nanti sebagai sarana kita silaturahim, saling antar teman, mengingatkan. Dan saya udah ditawarin Mas Budi, mampir soto ceker, ayo wis mampir. Jadi mungkin mohon izin Bud, saat ini semuanya mampir soto ceker gratis, gak cukup. Jadi barangkali itu saja. Sekali lagi sangat berbahagia, sangat membanggakan kita ketemu Bapak Ibu sekalian.
teman-teman sekalian, sehingga kita saling bersilaturahmi, memperpanjang umur, menambah rezeki kita dan menambah pertemanan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Masta. Berikutnya saya panggil Mas Ansori, mewakili dari teman-teman biologi. Mas Ansori ini adalah salah satu lawyer kita. Monggo Mas. Perlu diketahui Mas Ansori ini anggota PWI ya, yang belum tahu. Persatuan Wong Ireng ya, sama dengan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya mohon maaf, mohon berkenan saya sapa satu persatu Bapak dan Ibu Guru. Yang pertama Pak Ken, maaf Pak Jos. Pak Jos, padahal beliau itu orang yang paling terkenal karena tidak ada guru ya. Satu-satunya guru yang kita datangkan dari Jerman adalah Pak Jos. Ya, ya. Belanda Bu ya. Mohon maaf Pak Jos. Kemudian juga perlu kami ingatkan, saya sapa Bapak Hadi. Pak Hadi ini guru olahraga kita dan semua saya pikir akan terus mengenang ketika diajar olahraga dan khususnya renang selalu dikasih aba-aba O2, CO2, O2, CO2. Nah itu aba-aba dari Pak Hadi yang sangat khas sekali dan bahasa Jawanya dilalah. Dilalah keponakannya dari Pak Hadi ini adalah tidak lain adalah istri saya. Masih ada hubungan famili dengan Pak Hadi. Jadi mohon maaf sekaligus saya panggil Om Hadi di sini. Kemudian teman-teman juga perlu kami ingatkan di sini hadir juga dan patut kita ungkapkan terima kasih kepada beliau Pak Muhdiono karena tanpa tanda tangan beliau di ijazah kita nggak akan jadi seperti ini. Beliau yang tanda tangan ijazah. Ya. Jadi ketiban sampur ketika Pak Agil lagi sakit. Nah, kemudian Pak Muhdiono yang menandatangani ijazah kita. Mas Landu nggak akan pergi ke Amerika kalau nggak ada tanda tangannya Pak Muhdiono. Kemudian Pak Ken, Pak Giman adalah guru spiritual kita. Guru spiritual kita dan khususnya secara pribadi adalah tetangga kami. Tetangga kami di Bluru Kidul. Dengan begitu mengingatkan saya secara pribadi sekaligus ini menjadi inspirasi. Sebenarnya saya tidak jauh dari kehidupan yang sangat desit, yang sangat deso kata Jokowi. Karena saya dulunya itu tidak membayangkan bisa tinggal di Sidoarjo, bisa kemana-mana. Karena apa? Karena saya ini terlahir di pucuknya Sidoarjo itu Bu. Ketingan, lahir di laut, ya, lahirnya saya di laut, di Ketingan, dan alhamdulillah, ya dengan doa dari orang tua kita, akhirnya kami bisa menjenjangi pendidikan saya di SD Bluru Kidul, SMP 1, SMA 1, S1 UNER, S2 UNER, kemudian di lawyer, kemudian di KPU Sidoarjo 2 periode, kemudian setelah itu saya mendapat panggilan di pengadilan tindak pidana korupsi, ngurusi korupsi dan mudah-mudahan satu pun tidak ada yang berhadapan dengan saya di pengadilan tindak pidana korupsi, mudah-mudahan. Kemudian ingkang mulya Ibu Romi sekaligus. Jadi apa yang saya sapa satu persatu ini sekaligus sambutan dan mengenang memori lama. Baru untuk saat ini saya ngudoroso dan memberikan pengakuan dosa kepada Bu Romi. Saya mohon berdiri Mas Fori. Mas Fori. Mas Fori? Ada Mas Fori. Fori, Mas Fori sini, Mas Fori. Sebentar aja, biar singkat waktunya. Sekaligus kita minta ampun. Ya, karena Allah tidak akan memaafkan kalau kita tidak mohon maaf kepada Bapak Ibu yang pernah kita berbuat salah.
Bu Romi, sewaktu saya les tambahan ya kelas 3 ya, itu ada ekstra, ada tambahan belajar mempersiapkan UMPTN. Nah, di jam belajar tambahan sore itu saya naik sepeda kecil ya, terus belakang nggak ada boncengannya. Nah, kemudian Fori ini saya gonceng di atas setir. Di atas setir sepeda kecil, kemudian jalan kenceng di depan sekolah, di depan kelas. Bu Romi waktu itu memberikan pembelajaran apa saya nggak tahu untuk adik-adik apa. Kemudian dikejar saya sampai di kelas saya biologi 1 sama Bu Romi. Namanya saya orang cerdik ya, sebagai pelaku kriminal saya sembunyi. Akhirnya Bu Romi nanya, siapa tadi yang bersepeda di depan kelas? Gitu. Akhirnya semua diem. Akhirnya ada, tadi anaknya kecil, siapa anaknya kecil tadi? Akhirnya yang tertuduh adalah, mana kawan Haris? Kawan Haris, ada. Saya minta tolong kawan Haris. Nah ini semuanya pesakitan ini. Nah, termasuk Bu Romi nanti minta maaf karena menuduh orang yang tidak bersalah. Ya. Yang berbuat adalah saya sama Fori, berboncengan, naik setir. Iya sudah lupa. Tapi yang dituduh adalah Haris. Tadi anaknya kecil, kamu ya? Ini dari dulu memang kecil begini, Bu. Ya. Tapi istrinya yang besar, Bu. Saya perkenalkan di belakang itu istrinya itu yang ketawa-ketawa pakai baju hitam. Nah, di belakangnya ibu itu. Ya, dari dulu kecil ini. Nah, demikianlah akhirnya Haris ini dibawa ke BP, berurusan sama Bu Endang BP akhirnya. Ya. Nah, ini kalau ada peradilan di tingkat peninjauan kembali itu yang direhabilitasi adalah Haris ini karena tidak bersalah. Dan saya tidak perlu diadili karena saya sama Fori di sini minta maaf kepada Ibu. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Ibu. Itu kenangan dari kami. Sekaligus menyapa Ibu Romi, mohon maaf, mohon ngapunten, Bu. Kemudian Bu Umu, lajeng Bu Musri, guru favorit saya biologi. Karena saya dulu cita-citanya ingin jadi dokter. Tapi akhirnya dokter ada saya jadikan pilihan kedua, pilihan satunya hukum. Ya jelas saja tidak mungkin masuk ke kedokteran. Akhirnya saya terlempar di Fakultas Hukum. Dan akhirnya sekarang terlempar di Pengadilan Tinggi Tipikor Gorontalo. Bu Musri matur sembah nuwun. Yang kemudian Bu Lika nggih. Bu Lika nuwun, kemudian Bu Endang ini tidak lain adalah wali kelas tercantik biologi, favorit kami di biologi 1. Bu Endang. Beliau dengan sabar sekali membimbing kami. Kemudian yang terakhir Bu Endang ya. Bu Karoma ya, maaf Bu Karoma. Yang ngurusi sampean dulu ya. Yang iya. Nah, kira-kira begini. Dan akhirnya di akhir dari saya mewakili rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan ya. Ada lima hal sehingga nanti kita bisa gunakan sebagai salam 5 jari. Yang pertama, Mas Landung, karena visi misi kita di sini adalah keakraban, kebersamaan dan berkesinambungan. Visi misi reuni kita. Maka tentunya silaturahmi yang semacam ini harus ada kesinambungannya. Silaturahmi tidak mesti dalam forum yang besar. Kita bisa anjang sana, kunjung ke sekolah, kunjung ke rumah, setidak-tidaknya menyapa ketika ketemu sama Bapak, Ibu guru. Itu bagian dari silaturahmi yang harus senantiasa kita pertahankan. Yang pertama, silaturahmi. Yang kemudian yang kedua adalah ingat dan jaga nama baik alma mater. Ini sangat penting sekali. Karena apa? Karena SMA 1 Sidoarjo ini favorit, tidak hanya favorit di Jawa Timur, tapi favorit di Indonesia. Bisa dipersamakan dengan SMA 5 Surabaya, SMA 3 Malang. Nah, akhirnya dengan reputasi SMA 1 Sidoarjo yang sudah mendunia ini, ya, mendunia, maka kewajiban kita adalah mempertahankan reputasinya.
Setidak-tidaknya alumninya jangan sampai ada yang bermasalah. Bermasalah dengan narkoba, bermasalah dengan hukum, bermasalah dengan perselingkuhan dan lain sebagainya, apalagi cukrik akhirnya geledak melbu JTV mate. Nah, seperti itu beritanya nggak enak-enak, jangan sampai terjadi. Kita senantiasa jaga nama baik dari alma mater kita. Kemudian yang ketiga adalah kita sudah cukup dibekali ilmu oleh Bapak Ibu guru, maka kita punya kewajiban untuk membaktikan ilmu kita. Karena kita membaktikan ilmu kita, insya Allah itu sekaligus jariah dari Bapak Ibu guru kita yang mengajarkan kita. Jangan sampai ilmu yang kita peroleh dari Bapak Ibu guru kita salah menggunakannya, sehingga bukannya jariah yang diperoleh oleh Bapak Ibu guru, ya, tapi sebaliknya pertanggungjawaban di akhirat nanti. Oleh sebab itu kita tidak usah menghayalkan yang tinggi-tinggi berbalas budi kepada Bapak Ibu guru, kecuali bagaimana kita mengabdikan ilmu kita. Karena dengan otomatis mengabdikan ilmu kita, insya Allah pahala terus mengalir kepada Bapak Ibu guru kita. Kemudian yang keempat adalah kita harus sedapat mungkin bisa berbagi. Karena paling tidak kita adalah kelompok yang beruntung, dan di sana banyak sekali rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita yang kurang beruntung. Kira-kira kita perlu pikirkan bagaimana kita bisa berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Contoh konkretnya kepada adik kelas kita bisa kunjungi ke sekolah, kita sharing pengalaman kita, setidak-tidaknya itu juga bisa memberikan bekal kepada adik-adik kita. Jadi yang keempat adalah berbagi. Mari kita berbagi kepada saudara-saudara kita. Yang terakhir, yang kelima adalah kita semua umat manusia punya satu kekuatan, tidak lain adalah kekuatan doa. Kita tidak bisa memberikan yang lebih dari doa. Insya Allah doa yang timbul secara tulus dari kita, insya Allah akan sampai mengalir, dan pada akhirnya kita berharap senantiasa kehidupan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, bapak dan ibu guru kita senantiasa mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah, sejahtera di dunia dan di akhirat. Kira-kira itu sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manan Sori. Jadi kalau berhubungan dengan saya enak, siapa yang maju ketampil saya kasih coklat gitu ya. Berikutnya dari perwakilan sosial saya persilakan Mas Eko Rejo. Mas Eko ini adalah mantan wakil Kepala SMA Negeri 1 Sidoarjo yang sekarang di SMA Negeri Waru ya. Tepuk tangan untuk Mas Eko. Teman-teman jangan beranjak dulu, karena di belakang yang pakai kaos merah ini, itu nanti akan mempersembahkan acara khusus buat kita ya. Jadi mereka sudah urunan ya kemarin pakai kaos, nanti lagunya tolong disiapkan ya, berhubungan dengan elektronnya nanti ya, tampil all out. Silakan Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru serta teman-teman angkatan 89 Semanisda. Saya tidak banyak menyampaikan seperti yang disampaikan Mas Ansori tadi. Biasanya kalau pengacara, hakim itu memang panjenis akeh omongis penggaweane gitu kan ya. Jadi pekerjaan guru sudah diambil oleh beliau berdua di awal tadi, tidak apa-apa. Tapi perlu saya sampaikan teman-teman, langsung saja ya. Tahun depan, tahun 2015, itu ada kurang lebih 15 guru SMA Negeri 1 Sidoarjo yang purna. Termasuk Bu Musriati, termasuk Bunda Bu Romi, termasuk Pak Jos. Jadi SMA 1 kita berdoa mudah-mudahan ketika 15 orang guru hebat ini purna, kualitasnya tetap bisa dipertahankan. Mudah-mudahan seperti itu. Karena tidak dipungkiri bahwa kehebatan SMA 1 Sidoarjo itu juga berkat beliau-beliau ini. Nah, seperti itu, kita beri tepuk tangan untuk beliau. Teman-teman,
Kebetulan 1 tahun terakhir ini saya dapat tugas baru di SMA Negeri 1 Waru. Ketika ditanya, Waru itu di SMA karena tempatnya nyelempit, saya hanya menjawab dekat pintu gerbang Bandara Juanda. Itu lebih gampang dan lebih elit gitu kan ya. Seperti itu. Nah, sekadar informasi, saya saat ini juga masih ada di SMA 1 Sidoarjo sebagai salah satu unsur komite sekolah mewakili alumnus, mewakili panjenengan-panjenengan itu. Dan saya juga sekretaris Ikatan Keluarga Alumni Ismanisda mulai angkatan pertama sampai terakhir. Nah, ada banyak yang mungkin saya informasikan. Di angkatan 89 banyak yang sukses, termasuk adik-adik kelas kita. Bahkan dinas-dinas penting di Sidoarjo itu dikuasai oleh Ismanisda. Contohnya Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD, Kepala Dinas Kebersihan yang Sidoarjo sekarang sudah mulai moncer itu si Amik, adik kelas kita. Kemudian kepala dinas tertentu yang strategis itu dari kita. Nah, mudah-mudahan karena kiprah panjenengan, saya juga mendengar ada di antara kita yang mungkin jadi kepala dinas tapi di Batam, di mana itu banyak Bu. Jadi kalau tadi Mas Ansori, Mas Marta matur bahwa saya sudah berkumpul banyak dengan beliau-beliau ini setiap hari, tetapi saya tidak bisa menghilangkan sekat bahwa saya adalah masih muridnya. Sehingga Bu Musri kalau manggil saya, meskipun di depan tidak di depan siswa, di depan guru yang lain, kong, jabu, nggih, tawaduk, saya tidak berani apa-apa, gitu kan ya. Termasuk Pak Jos ini guru favorit kami juga di IPS. Mohon maaf, anak A3 itu tidak terlalu terkenal cowoknya karena stoknya terbatas. Justru yang mungkin moncer, panjenengan lebih mengenal nama mungkin Mbak Yolanda, itu ngerti kabeh sing lanang-lanang iki gitu kan ya. Kemudian Leoreta, mohon maaf itu stok milik kami seharusnya. Tapi karena dibajak oleh anak IPA dan IPS ya wis lah ngalah Kak Wopo. Karena memang potongan kami waktu itu ya rodok cupu-cupu dedek ngono itu kan ya. Teman-teman, tadi saya di SMS oleh teman-teman yang A3, jadi saya sepakat tadi paling tidak 2-3 tahun sekali lah ngumpul, itu bagus sekali. Ternyata justru kami ketemu dengan teman-teman A3 itu di detik-detik terakhir. Ada yang SMS macet di Jombang, ada yang SMS macet di Malang. Nah, harapannya tadi ada yang SMS, sorry guys, sok ngumpul engko enek reuni emas aku melok. Saya mikir begini, reuni emas itu selawe tahun mana les protol kabeh awak dhewe itu kan ya. Ya paling tidak mungkin 3 tahun sekali lah, itu sudah juga luar biasa, sehingga paling tidak saya sekarang juga tahu manfaatnya berkumpul dengan teman. Mas Ansori itu dengan keluarga pernah mampir ke rumah saya. Mas Haris juga begitu, Bapak Ibu, teman-teman. Ternyata silaturahim betul-betul luar biasa. Salah satu contoh manfaatnya, ketika saya tidak punya uang, kemudian kepingin beli barang. Ini ceritanya dengan Mas Haris tadi. Mana Mas Haris tadi? Mas Haris? Ya, sebentar. Cek oleh coklat meneh. Man, Herman? Nah, coklat meneh lo ya. Nah. Ini Haris, ini teman kelas 1-2 Haris ya. Wali kelasnya Bu Romi dulu gitu kan ya. Jadi kami dari dulu seperti ini Bu, jadi tetap ganteng seperti dulu gitu kan ya. Suatu hari karena saya guru bahasa Indonesia, kepingin beli kendaraan, mobil ele-elean gitu kan ya. Tapi cari yang sesuai dengan selera saya dan kemampuan saya kok enggak ada di Sidoarjo, mahal-mahal. Akhirnya saya buka internet online itu. Ada salah satu situs itu saya ketemu barangnya, tapi tempatnya di Bandung. Di Bandung. Kalau saya kalkulasi mungkin kalau dibawa ke Sidoarjo, balik nama masih tetap lebih murah. Saya kontak Haris yang rumahnya Ciamis, ya. Cimahi. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Riz, delok nopo barang alamatin nang kene. Ternyata Haris itu libur-libur kerja mencarikan barang itu sampai ngenyangno, sampai bayarno. Sehingga begitu barang selesai, kakak saya tinggal datang untuk ambil pulang. Tepuk tangan untuk keluarga saya yang baru ini. Jadi itu salah satu manfaat. Ternyata kalau kita selalu menjalin tali silaturahim itu ternyata manfaatnya luar biasa. Makanya teman-teman, Mas Landung sebagai punggawa ini, tolong Mas ojo suwe-suwe gitu kan ya. Kami juga kumpul di sana IPS karena mungkin kami agak minoritas, enggak apa-apa lah gitu kan ya. Tapi nanti kami hari ini juga sudah mengumpulkan kekuatan, tenaga dan sebagainya. Bahkan tadi ada yang hadir, aku sih gurung urunan, gampang terus mburi gitu kan ya. Aku yo gurung gitu kan ya, gak masalah gitu kan ya.